warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas dua observasi. Yang pertama, observasi di home industri keripik pisang di Metro Timur. Yang kedua, observasi di lambung etnik sekampung. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, saya Widya Rizka Apriliani, NPM 1901041015. Yang kedua yaitu Rizka Alfiana, NPM 1901040013. Yang ketiga yaitu Nur Aini, NPM 1901040012. Kami dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas A dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kewirausahaan dosen pengampu Ibu Aneka Ardi, MPD. Yang pertama, kami akan membahas tentang observasi di home industri keripik pisang. Yang kedua, akan membahas tentang observasi di lambung etnik sekampung. Nah, laporan pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang bagian profil lokasi. Yang kedua akan dijelaskan oleh Rizka Alfiana tentang proses pengelolaannya. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Nur Aini tentang proses pemasarannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil lokasi di home industri keripik pisang tunas. Home industri keripik pisang tunas ini berdiri sejak tahun 2005 sampai sekarang ini. Lokasinya di RT 11 RW 5 Jalan Mawar nomor 27 Kelurahan Yosodadi 21P Metro Timur. Pendiri dari home industri keripik pisang tunas yaitu Bapak Bambang yang merupakan penduduk asli kota Metro. Usaha tersebut dirintis oleh Bapak Bambang dari modal awal jutaan rupiah hingga berkembang saat ini. Struktur organisasi keripik pisang tunas. Saya Rizka Alfiana akan menjelaskan tentang proses pengolahan pisang. Pisang yang dibutuhkan yaitu dengan pisang yang berkualitas prima. Di dalam sehari yaitu bisa mencapai 200 hingga 300 sisir. Proses pertama yang harus dilakukan yaitu proses pengupasan dan pencucian. Di dalam proses ini terdapat 3 karyawan, yaitu 2 karyawan untuk mengupas dan 1 karyawan untuk mencuci. Setelah proses pencucian bersih, pisang akan masuk ke dalam proses pengirisan. Nah, di dalam proses pengirisan tersebut yaitu terdapat oleh 3 karyawan. Alat yang digunakan untuk pengirisan yaitu terbuat dari bahan aluminium dan pegangannya terbuat dari bahan paralon maupun kayu. Setelah pisang teriris, maka pisang akan masuk ke dalam proses penggorengan, yaitu terdapat 2 karyawan. Nah, di dalam proses penggorengan tersebut, yaitu prosesnya selama 15 menit hingga warna pisang menjadi merah kecoklatan. Kemudian, proses penggorengan tersebut yaitu tersedia banyaknya wajan ataupun kuali yaitu berjumlah 10. Minyak yang digunakan yaitu diganti selama sore hari dan minyak tidak akan didaur ulang kembali ataupun dibuang. Dalam proses penggorengan selesai, maka masuk kepada proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan selama 5 menit hingga minyak yang terkandung di dalam keripik benar-benar tuntas. Kemudian setelah melalui proses pengeringan, maka proses pisang tersebut masuk ke dalam proses pemberian rasa. Banyak sekali varian-varian rasa pada keripik tersebut. Setelah diberi oleh perasa, maka pisang masuk ke dalam proses pengemasan, yaitu dengan cara ditimbang
dengan berat 150 gram. Setelah itu pisang masuk kepada proses pengeliman pada plastik, proses pengemasan yaitu dengan cara ditimbang dengan berat 150 gram. Setelah itu pisang masuk kepada proses pengeliman pada plastik agar awet. Setelah itu pisang akan diperekat menggunakan perekat listrik, berguna untuk menutupi dan mencegah plastik hingga sobek dan membuat produk tersebut tidak renyah lagi. Terima kasih, yaitu proses pengolahan keripik pisang berkualitas prima. Setelah itu akan dijelaskan kepada rekan saya Nur Aini tentang proses pengirimannya. Simak videonya ya. Pemasaran produk-produk ini bisa kita temukan pada supermarket, minimarket, mall, Lazada, ataupun di Shopee. Bahkan kita bisa juga membelinya ke tokonya langsung, yaitu di kota metro. Di sana kita bisa memilih banyak beberapa varian rasa yang kita sukai. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa varian rasa yang terdapat di pabrik keripik tunas kota metro. Adapun rasanya yaitu ada rasa coklat, rasa mocha, rasa stroberi, rasa original, rasa balado, rasa melon, dan masih banyak rasa yang lainnya. Nah, itulah pembahasan dari kita tentang observasi di home industri keripik pisang tunas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang Lampung Etnik. Lampung Etnik merupakan salah satu UKM sentra kerajinan tapis Lampung yang berbasis sosial preneur. Didirikan pada tanggal 20 November 2018 oleh pasangan muda yang bernama Koriatul Hayati dan Imam Basuki. Tujuan dari Lampung Etnik ini adalah sebagai role model pengembangan kebudayaan tapis Lampung etnis dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Visi misinya yaitu visinya menjadi perusahaan industri kreatif nasional yang tangguh dan unggul serta berkembang secara berkelanjutan dengan berbasis sumber daya Lampung, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan usaha yang dikenal sebagai mancanegara. Ada 4 visi. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, menghasilkan produk kreatif yang berdaya saing dan berorientasi ekspor. Yang ketiga, berorientasi ekspor. Yang ketiga, menjalin kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menguntungkan. Yang terakhir, nomor 4, menjadi role model dalam mengembangkan usaha berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Rizka Alfiana. Cara proses pembuatan kotak tisu. Hal yang pertama ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama kotak tisu plastik, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada kain tapis, yang keempat ada manik-manik, yang kelima ada lem tembak, dan yang keenam plastik bening untuk mengemas. Berikut cara pembuatannya. Yang pertama yaitu sediakan kotak tisu, kemudian selembarkan kain tapis dan diukur sesuai dengan pola pada kotak tisu plastik. Setelah itu perekatkan menggunakan lem tembak. Kemudian setelah merekat, maka pinggir-pinggir ataupun bagian dari kotak tisu tersebut ditempelkan oleh manik-manik. Terserah menggunakan manik-manik apa agar kotak tisu tersebut terlihat lebih indah. Kemudian setelah selesai, bakar bagian-bagian yang timbul pada kotak tisu agar lebih terlihat cantik. Setelah itu, kotak tisu siap untuk dikemas menggunakan plastik bening dengan harga yaitu 85.000 hingga 125.000. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pemasaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Aini. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya di lokasi Lampung Etnik ini ada berbagai bahan tapis yang akan dibuat kerajinan seperti gantungan kunci, lalu
pernak-pernik, lalu baju, jilbab. Kemudian ada keranjang air mineral, ada jam tangan, kemudian ada miniatur mulai mekhanai, dan masih banyak lagi. Semua produk-produk ini bisa dipesan melalui offline ataupun online. Itulah video dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.